semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifali dan saya di sini akan berkeliling di kantor PT Mabito Karya. Nah, kebetulan ada kalian di sini. Gimana kalau kita keliling di kantor PT Mabito ini bersama-sama? Kalian mau? Oke, tanpa berlama-lama, let's go, ikut saya. PT Mabito Karya Indonesia ini berdiri pada tahun 2001 dan berlokasi di Bandung, Jawa Barat. PT Mabito ini ditunjuk secara resmi oleh Aksio untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, lalu memberikan pelatihan dan sertifikasi pengembangan kompetisi di bidang industri teknologi informasi bagi para pelajar SMK. Nah, kita udah berada di depan pintu PT Mabito Karyanya. Nah, yang pertama-tama kita akan masuki di ruang sebelah kanan saya. Ayo. Ya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada ruangan, yaitu ruang customer service. Ruangan yang pertama ada ruang CS atau Customer Service. Ruangan ini adalah area untuk mengatur keuangan dan distribusi logistik perusahaan. Tugas CS sendiri yaitu memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan customer. Juga sebagai tempat pelayanan servis komputer dan gadget serta menerima tamu yang berkunjung ke PT Mabito Karya Indonesia. Nah, di sini ada kakak-kakak yang sedang bekerja. Nah, mungkin kita bisa sedikit tanya-tanya ke mereka ya. Oke. Dengan Mas siapa? Reza. Mas Reza. Oke. Kita akan sedikit tanya-tanya tentang apa itu customer service. Nah, Mas Reza, kalau boleh tahu apa aja sih yang kalian kerjakan di ruang customer service ini? Customer service di sini biasanya menerima customer untuk menyervis unitnya di klinik komputer, entah itu laptop, komputer, atau PC. Oh begitu ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Reza. Oke, kalau begitu kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya dengan Mbak siapa? Andin. Mbak Andin, dengan Mbak Andin. Mbak Andin, kalau boleh tahu bagaimana sih sikap kalian untuk memberikan pelayanan kepada customer? Yang pasti sih kita standby dulu nih customer service di sini gitu. Jadi sebelum customernya masuk, paling nggak kita udah berdiri dulu untuk menyambut customernya datang. Oh, begitu. Nah setelah customernya masuk, baru kita menyapa dan memberikan senyuman. Setelah itu kita meminta customer untuk duduk dan kita menanyakan keluhan dari customernya gitu. Dan nanti kalau udah customernya mengeluh nih tentang hidupnya, paling nggak kita bisa memberikan rasa empati nih ke customernya, baik dari kata-kata yang kita ucapkan, mau ekspresi bahasa tubuhnya gitu. Nah setelah itu baru kita input ke sistem Trello untuk data-data customernya, dan kita pastikan juga untuk kerusakan unitnya ke customer, khawatirnya ada kekeliruan saat penginputan. Kurang lebih begitu sih untuk pelayanan customer di sini. Oh begitu ya, baik kalau begitu terima kasih ya untuk jawabannya Mbak Andin sama Mas Reza. Terima kasih ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke ruangan selanjutnya. Ayo. Nah, selanjutnya kita akan ke ruangan yang di sebelah kanan saya, yaitu ruangan teknisi. Ayo. Ruangan teknisi. Ruangan ini digunakan untuk reparasi dan perbaikan unit komputer berbasis industri. Jadi, kalau ada barang dari customer yang butuh perbaikan, disinilah tempat perbaikannya. Nah, kita udah ada di ruangan teknisinya. Nah, kita langsung saja tanya-tanya apa saja sih yang ada di ruangan teknisi ini. Nah, selamat siang Mas. Siang. Ya, dengan siapa? Nama saya Yoga Rizky Triananda, asal saya dari SMK Karya Nugraha Boyolali. Nah, dengan Mas Yoga tadi ini, kalau boleh tanya-tanya, apa aja sih yang kalian lakukan di ruang teknis ini? Jadi di ruang teknis ini adalah kita memperbaiki komputer atau laptop yang rusak di sini. Jadi komputer dan laptop yang rusak di sini diperbaiki di sini di klinik servis komputer ini. Gitu ya. Kalau yang tadi itu kalian apa saja yang kalian lakukan di ruangan teknisi ini. Nah, kalau misalkan ada unit yang rusak nih. Nah, unit yang rusak ini apa sih hal yang pertama kali kalian perhatikan? Kalau kita mau mengerjakan unit yang rusak, pertama kita harus menerapkan standar operasional prosedur atau disebut SOP. Setelah kita menerapkan semua itu, kita harus siap untuk troubleshooting unit tersebut. Yang pertama kita harus QC, quality control, yaitu dari fisik maupun fungsinya. Gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya Mas Yoga. Boleh dilanjut lagi pekerjaannya. Ganggu ya. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita akan lanjut ke ruangan yang selanjutnya. Nah, dan ini adalah ruangan produksi. Ruangan produksi.
Ruangan ini berguna untuk simulasi produksi yang merupakan perangkat IT. Jadi, ketika kita menerima kiriman barang elektronik atau perangkat IT, maka di ruangan inilah kami akan mengecek lalu dikemas kembali untuk memastikan barang yang dikirim aman dan layak dipakai. Jika sudah, barulah barang tersebut bisa diturunkan ke lapangan. Nah, itu dia tadi ya ruangan-ruangan yang ada di lantai 1 ini, yaitu ada customer service, ada lantai produksi, dan teknisi. Nah, kita langsung aja naik ke lantai. Nah, kita berada di lantai 2 dan sekarang, nah kebetulan banget nih ada Mas Yusya dengan siapa? Mas Fatan. Mas Fatan. Nah, dengan Mas Fatan. Kalau nggak keberatan, boleh nggak ajak kami berkeliling di kantor Mas Yusya? Oh, boleh dengan senang hati. Oh, boleh. Nah, kalau begitu, Oke, mari kita langsung aja. ayo. Nah, sekarang kita udah sampai di ruangan pertama di lantai 2. Di sini ada ruangan neon. Nah, oke, boleh masuk. Ruangan neon. Ruangan ini adalah ruangan yang dipakai untuk meeting karyawan. Jadi, jika ada meeting karyawan, biasanya menggunakan ruangan ini. Nah, jadi ini ruangan dalam, tampilan dari ruangan neon itu seperti ini teman-teman semua. Ya, kalau biasanya orang yang berlatih di ruangan ini siapa aja? Dan apa saja sih tugas yang kalian lakukan di ruangan ini? Oke, jadi di ruangan ini biasanya diisi oleh karyawan-karyawan dari divisi edukasi, dan juga biasanya karyawan itu narik anak PKL untuk masuk ke ruangan ini untuk membantu pekerjaan mereka, mulai dari data, mulai dari pokoknya yang berurusan dengan sekolah-sekolah, aksio itu mereka kerjain di sini biasanya. Oh, seperti itu. begitu. Oke, ada yang tanyain lagi kak perihal ruangan neon nih? Oh, mungkin cukup kali ya. Oke, cukup. Oke, kalau cukup kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, mari Oke, ikut. Oke, mari ikut ke ruangan berikutnya. Nah, sekarang kita sudah ada di ruangan namanya ini ruangan kreatif. Ruangan kreatif. Ruangan kreatif ini adalah tempat di mana anak-anak divisi edukasi diajarkan dan mengajarkan materi-materi pendidikan. Di divisi edukasi juga ada banyak hal yang diajarkan seperti public speaking, desain, membuat konten video, blog, dan lain sebagainya. Di ruangan kreatif ini biasanya ditempati oleh anak-anak dari divisi edukasi. Kalau boleh tahu kerjaan kalian di ruangan ini apa aja? Oke, kerjaan itu beda-beda ya. Biasanya ada kan kita juga ada tim desain, ada tim buat modul. Jadi tim desain itu kerjanya mendesain kayak flyer dan lain sebagainya. Untuk tim modul kita tuh membuat bahan-bahan aja. Misalkan ada karyawan nih yang butuh materi tentang ini, nah tim modul yang buatkan. Gitu. Dan juga kita juga ada tim podcast, di mana tim podcast ini kita biasanya upload di Spotify gitu. Dan juga kita kan divisi dibagi 2 shift nih. Nah, setiap shift itu biasanya beda kerjaannya. Untuk shift pertama itu mereka lebih fokus ke konten video di YouTube, dan untuk shift 2 itu mereka lebih ke konten Instagram. Ada yang tanyain lagi? Mungkin cukup kali ya. Cukup. Oke, mungkin di sini aja penjelasan mengenai ruang kreatif dan ruangan terakhir di lantai 2. Jadi sekarang kita bakal lanjut ke lantai 3. Mari saya antar. Oke. Nah,
di sini ada toilet ya, betul ya, toilet buat apa ya? Oh. Nah, selanjutnya di samping ada musola ya, bagi yang muslim bisa untuk sholat di sini. Oke, nah kita masuk ke ruangan pertama di lantai 3. Di sini ada ruangan teknisi HP. Gitu. Oke. Ruangan sensor. Ruangan ini adalah ruangan untuk teknisi handphone. Di ruangan inilah anak teknisi akan melakukan simulasi perbaikan handphone. Oke, mari kita masuk. Nah, ini merupakan tampilan dalam dari ruangan teknisi HP, di mana kan kalau tadi di bawah itu klinik komputer, itu untuk laptop, PC dan lain sebagainya yang memang komponennya besar. Tapi di ruangan ini kita lebih ke komponen-komponen yang kecil seperti handphone tadi. Oke, adik tanyain, lihat ini. Cukup. Oke, kalau cukup kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, mari. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini ada ruangan dari multimedia. Ruangan MIMO. Ruangan ini biasa dipakai untuk divisi software house dan divisi kreatif multimedia. Oke, mari kita masuk ya. Oke, ini tampilan dalam dari ruangan multimedia OEP, di mana mereka itu biasanya bikin script, bikin konten video untuk diupload di YouTube. Seperti itu tugas mereka di sini. Dan juga mereka disediakan PC khusus untuk mengedit dari kontennya itu. Oke, ada yang tanyain nggak di sini? Cukup aja. Oke, kalau cukup kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Makasih ya. Oke, mari di ruangan berikutnya. Nah, ini ada ruangan ORIS. Nah, kita masuk dulu. Ikut kamera juga. Ruangan ORIS. Ruang ini dipakai untuk diskusi karyawan secara offline, seperti PIC TOT offline. Biasanya dipakai untuk diskusi bagaimana program itu akan berlangsung. Oke. Nah, di sini ruangan ORIS. Dari di sini tuh mereka anak-anak PKL tuh ditugaskan untuk menjadi pembantu dari karyawan. Biasanya setiap karyawan itu dibantu oleh 2 atau 3 anak PKL supaya kerjaan mereka lebih ringan. Oke, ini tanya aja perihal ruangan ORIS ini. Ini gimana, termasuk edukasi atau Ya, mereka juga termasuk ke edukasi. Cuman mereka lebih fokus ke membantu dari tugas karyawan pembimbing mereka. Ya. mungkin cukup? Cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ruangan terakhir di lantai 3. Mari. Oke, mari di ruangan berikutnya. Oke, mari. Ruangan Zeta. Untuk ruangan Zeta biasanya dipakai jika ada tamu berkunjung, presentasi, ataupun kegiatan. Dan juga kadang digunakan untuk acara kegiatan TOT atau Training of Trainer, karena di ruangan ini tersedia proyektor. Oke, sekarang kita udah sampai di ruangan terakhir di lantai 3. Ini namanya ruangan Zeta atau biasa dikenal sebagai ruangan training. Jadi ruangan ini digunakan untuk training-training ya, seperti namanya ruangan training tadi. Dan juga biasanya kita akan pakai setiap minggu itu ada kelas tambahan dan biasanya kita pakai ruangan ini untuk kegiatan tersebut. Nah, biasanya ruangan ini dipakai untuk divisi apa? Nah, ruangan ini bisa dipakai oleh divisi programming. Jadi mereka tuh punya proyek besar, yaitu salah satunya membuat e-commerce. Kalau boleh tahu, e-commerce itu apa ya? Jadi mereka tuh seperti namanya kan programming nih. Jadi mereka tuh memprogram bagaimana cara membuat toko online. Iya. Mungkin itu aja penjelasan dari divisi program atau dari ruangan training ini. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Mungkin cukup lah ya. Oke, cukup. Kalau gitu kita langsung aja kembali ke lantai bawah. Mari. Nah, itu dia ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Nah, kalau gitu terima kasih untuk kesempatan ya. Sama-sama. Terima kasih sudah mengajak kami untuk keliling. Sama-sama dengan senang hati juga. Senang berkenalan dengan Anda. Iya, terima kasih juga Mas Otan. Mari dilanjut. Oke, terima kasih. Saya pamit ya semuanya. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke luar. Nah, itu tadi dia ruangan-ruangan yang sudah kita kunjungi di kantor PT Mabito Karya ini. Mulai dari customer service, dari
mengisi, produksi, lalu di lantai 2 ada ruangan neon, ruang kreatif, dan merchandise. Oke, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menemani saya untuk berkeliling di PT Mandiri Karya ini. Oke, kalau begitu, terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.